jadi rektor, ngorek yang kotor-kotor, pemulung.
sana juga tersimpan buku-buku yang ditulis oleh Pak Pramudya Anantatur. Ini salah satunya ya. Jadi memang di SMP 5 ini beberapa buku karangan keluarga Muhammad Tur ada di koleksi. Selain juga buku-buku daripada kebutuhan siswa di SMP 5 ini. Perguruan Budi Utomo. Dulu sebelum dibangun SMP Negeri 5 Blora, itu merupakan SD yang dikelola oleh Budi Utomo, Yayasan Budi Utomo. Tanah yang dulu mungkin belum seluas ini, kemudian sekarang kita memiliki tanah seluas 5.214 meter persegi dengan luas bangunan 3.370 meter persegi, dengan jumlah rombel yang kami miliki sekarang itu ada 18 rombel. Kemudian alhamdulillah sudah mulai berkembang dari yang dulu mungkin sekolahan yang digunakan awal sekali masih berbentuk bangunan kuno dan sangat sederhana. Sehingga sekarang sudah setelah menjadi SMP Negeri 5 Blora sudah menjadi bangunan baru semuanya. Situs yang aslinya memang kita sudah tidak nampak. Ya, oleh karena itu mohon maaf sekali, kami hanya bisa menunjukkan bahwa SMP ini memang ada prasasti yang kita buat untuk mengenang, untuk melestarikan, dan untuk tetap tidak melupakan bahwa dulu memang sekolah ini, tanah ini dibeli dari keluarga Pak Muhammad Tur dan yang sekarang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Berarti untuk bangunan itu ada berapa lokal? Yang awal pada waktu masih jadi utama mungkin tidak banyak, hanya beberapa bangunan saja, tapi ini sudah berkembang menjadi sekian. Prasasti dengan foto Bapak Muhammad Tur. Selanjutnya cuma 2 tahun Utomo terus pindah ke Surabaya, dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Tur ini. Dan enak dipandang insya Allah. Untuk sewa
Untuk harapan ketika SMP 5 dapat menjuarai di tingkat kabupaten maupun provinsi, ini harapan apa yang Untuk SMP 5 di tingkat kabupaten sudah lolos untuk beberapa tahun yang lalu. Kemudian baru kesempatan tahun 2021 ini kita mengusulkan untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi. Harapan saya, harapan kami semuanya bahwa SMP 5 masuk nominasi atau bahkan mungkin bisa menjadi juara. Siapa tahu nanti kita juga akan bisa mewakili Blora untuk ke tingkat nasional. untuk partisipasi dari pemerintah daerah khususnya mungkin dinas pendidikan yang ada di Kabupaten Blora dengan persiapan di SMP 5 untuk menghadapi lomba Atyal itu apa saja yang mungkin dari dinas yang diberikan ini dari SMP 5. Terima kasih. Nomor 1 untuk Dinas Pendidikan tentunya memberikan sebaik-baiknya sehingga untuk Blora bisa tidak seperti tahun-tahun yang lalu hanya masuk 1 atau 2. Diharapkan untuk tahun ini bisa paling tidak 10 masuk semua menjadi juara. Kelihatannya yang untuk khususnya SMP tingkat SMP yang mengikuti lomba juara itu dari ada beberapa SMP yang kelihatannya sudah mempersiapkan untuk lomba ini gitu ya, mungkin di SMP 3. Terima kasih, kami juga berusaha sekali bagaimana untuk bisa lebih unggul dari sekolah-sekolah yang lain karena kami sudah mempersiapkan mungkin 5 tahun yang lalu dari menanam tanaman-tanaman yang mungkin waktu itu masih gundul, masih belum ada tanaman sehingga sekarang sudah menjadi rindang. Saya lihat untuk sekolah-sekolah lain pun sudah ada yang lebih baik, tapi cuman kami mencoba untuk kami lebih baik di administrasinya sehingga administrasi kita siapkan, secara fisik kita siapkan, tidak ada satu sudut sekolahan pun yang tidak ada tanamannya sehingga alhamdulillah dari depan sampai belakang sampai yang ada yang kita miliki semuanya sudah hijau. Itu mungkin kelebihannya dari kami. Menghijaukan SMP 5 hutan kota, tapi kami manfaatkan seadanya semua yang ada di sekolahan. Setengkal tanah pun kita jadikan sebagai media untuk menjadikan hutan. Udah ini Budi Utomo gini, tadinya di jalan Kolonel Sunandar, Lumintu. Toko Lumintu? Iya, itu situ. dulu cuma sampai kelas 2 SD. Yang mendirikan Dr. Sutomo langsung. Dr. Sutomo. Pendiri. Ya, pahlawan itu ya? Pendiri Budi Utomo. Iya, waktu itu kan lulus dokter, terus dapat tugas di Blora tahun 1914 kalau nggak salah. Untuk mendirikan Budi Utomo sampai kelas 2. Bupati Blora sendiri adalah anggota PO. PO itu apa? PO itu apa? BO Budi Utomo. Budi Utomo, anggota Budi Utomo. Mendirikan sekolah itu. Nah, Dokter Sumo cuma 1 tahun di sini. Tugas di Blora cuma 1 tahun. Iya, itu dipindah ke Batu Raja. Dari Batu Raja pindah ke Belanda, belajar lagi di Belanda dan Jerman. Terus sudah tamat. Kemudian kerja di Jakarta, yang terakhir kembali ke Surabaya. Di sana dia waktu di Blora itu dapat janda Belanda namanya De Graaf. Belanda itu janda karena ngenas terus disuruh oleh kakak adiknya yang kerja di Jakarta disuruh ke Jawa. Nah, terus jadi istrinya. Belanda. Sekolah Budi Utomo sendiri itu dulu tanahnya milik siapa yang dipakai itu? Tanah swasta. Swasta enggak? Pemiliknya? Pemiliknya? Ya nggak tahu ya itu Lumintu itu. Lumintu itu ya? Iya. Lumintu ya. Terus kan bangkrut ini karena sekolahnya ya? Iya bangkrut karena dia pergi kan. Oh ya ditinggal. Digantikan oleh Pak Sarwono. Sarwono. Karena bangkrut kan Bupati Blora malu kok PO kok bangkrut, terus mencari penggantinya lewat dari mulut ke mulut dan lewat surat kabar The Lokomotif di Semarang. Di Semarang itu ada surat kabar The Lokomotif karena disitulah
lahir komunis pertama Indonesia Semaun. Lah, itu tahun berapa itu? Tahun 22. 1922 ya. Nah itu bapak saya yang waktu itu dia ini guru HIS di Rembang, tertarik. Ikut Bapak saya kan kelahiran Kediri, Iya. berangkat kayak orang gembel, sudah sekolah di Jogja 5 tahun jadi guru dan jadi kepala sekolah. Iya. Di Rembang 2 tahun. 2 tahun. Jadi dia tadinya kan ngajar Di Rembang di Kediri. sekolah apa? Ngajar di sekolah apa? Di Kediri sama di Rembang itu HIS. HIS. Sekolah Rakyat Berbahasa Belanda. Baik Indising sekolah apa? HIS. HIS. Hollandse Indische School. Indische School. Nah, Hollandse Indische School. Oh iya, itu di Rembang. Iya, Nah, terus di mendengar berita itu, ada Budi Utomo, nah, dia tertarik pindah ke Blora dan mendirikan IBO, Institut Budi Utomo. Kampusnya di mana? Sekolahnya itu sekarang di SMP 5. Di SMP 5 itu ya? Iya. Itu kan tembus sampai ke Jalan Maluku kalau di belakang. Iya betul. Ya di Jalan Maluku itu yang nempati adik bapak saya Mas Ngot, udah guru di IBO. IBO. Di samping yang tadi bapaknya jenengan juga ikut ngajar di Iya, situ, adiknya juga itu Mas kakaknya Ngot. jenengan ya. Iya. Nah itu di situ IBO Institut Budi Utomo gitu sampai kelas 7. Itu berarti tingkat SD ya? SD dulu kan sampai kelas 7. Sampai kelas 7 ya. Iya. Lengkap di situ. Kalau Iya. dulu yang di Lumimpi itu kan cuma kelas 2. Iya. Terus pindah ya. Iya pindah ke situ. Pindah ke Ini situ. itu bapak saya yang beli tanah itu katanya dulu 2 hektar lebih. 2 hektar. Berarti itu posisinya wakaf ya dari keluarga jenengan ke. Oh itu bukan wakaf, kita hadiahkan pada negara Udah, ya. tahun 87 kemarin. 1987. 87. Nah, Ya, itu saya lulus SMA itu berarti. Nah. Tadinya sebelum IBO bangkrut kan bangkrut ditutup Jepang itu. Nah, terus berdiri STN Sekolah Teknik. Teknik negeri. Iya negeri Sekolah Teknik pertama STP negeri. Tingkat SMP. Di situ Terus ya. sekolah tukang. Iya, memang. Yang dulu itu di yang sana pertukaran. kepala sekolahnya adalah adik bapak saya Imam Barsah. Yang rumahnya sekarang di depan SMP 5 itu. Oh itu di situ ya. Itu kan Imam Barsah, namanya Butris itu istrinya, orang Kediri juga. Iya. Nah Pak Imam Barsah itu yang nyekolahkan bapak saya dulu di Semarang. Itu sampai 87 ST terus ganti ya. Tutup gitu ya. Jadi Tutup, Heeh. itu jadi buka 10 tahun dulu, 22 sampai 4 Jepang masuk itu. 42. Ya, Terus tutup sampai sekian lama itu baru buka ST itu. ST karena di Blora sudah cukup tukang, ditutup, Tutup terus jadi SMP 5. SMP 5. Tapi dengan syarat, minta syarat kita satu, Jalan Galingsong, ini dulu Jalan Galingsong. Oh, ya. bukan jalan Sekarang Jalan Halmahera. Halmahera. Nah, Galingsong, Dulu Halmahera. Galingsong. Terus kita minta supaya jadi Jalan Mastur bapak saya. Terus harus ada prasasti, ada prasastinya. Ada ya. Ada gambar bapak saya Di? dengan moto IBO, bukan moto Taman Siswa. Ya Kalau di kamu Taman sih Siswa kan iya, Topuri. Iya, Gajah Dewantara itu ya, Nah. Topuri Handayani. Nah, padahal punya moto sendiri. IPO motonya Belajar, Iya. bekerja, berkarya. Di hmm, situ ditulis sekarang berdoa. di SMP 5 itu Iya, ya. saya suruh ngubah. Kalau sekolah nggak punya dana, saya yang biayai. Tapi mereka tetap nggak mau ngubah. Pada berapa kali pindah kepala sekolah. Perjanjiannya dulu seperti itu Dan ya. rumah yang 7 kelas itu supaya diangkut ke sini kayunya. Yang 7 kelas di Nah itu kan kelas 7. Oh ya. Sama 2 ruangan yaitu kelas untuk perpustakaan dan untuk administrasi. Untuknya L-nya kan. Penting ya? Iya. Nggak ada sepotong kayu pun di sini. Alasannya dijarah masyarakat. Loh, kayunya kan kayu di Ya, atas kalau 100 dulu tahun. Kayu-kayu Jati. kualitas bagus. Ya, itu. Zaman dahulu. Jadi nggak ada yang dipenuhi. Gitu loh. Iya. Dan itu
berdoa itu kan sudah ada dalam belajar. Betul. Anda bisa ngaji kan karena belajar. Betul. Jadi belajar, bekerja, berkarya. Ini adalah hasil renungan dari bapak saya. Pak Tor. Karena nama, dia nama lengkapnya siapa? Mastor. Mastor. Tapi karena mas itu berbau priayi, feodal, itu dibuang tor. Tor. Nah, itu dia bisa menciptakan moto seperti itu, moto tadi Belajar, bekerja, berkarya. berkarya itu hasil dari membaca bukunya Max Havelaar, Dos Dekar Multatuli. Multatuli. 3 serangkai. Max Havelaar. Iya. Max Havelaar bilang tugas manusia adalah menjadi manusia itu sendiri. Ya. Iya. Bahasa Belandanya de plicht van een mens is man te zijn. The plicht. De plicht. The plicht. Tugas manusia adalah menjadi manusia itu sendiri. Untuk jadi manusia harus belajar, Belajar. harus bekerja, Harus berkarya. berkarya. Lah berkarya ini menginspirasi perang. Makanya beliau berkarya. Menulis adalah karya keabadian. Banyak ngaku benar, saya bilang salah. Sebelum Anda berkarya, Anda harus makan, minum dulu. Kembali ke asal. Nah, itu sudah saya bikin buku yang namanya Serigala. Tiap orang harus punya fungsi. Bekerja semua mulia. Tapi yang paling hebat adalah yang bekerja menciptakan nilai lebih absolut. Buruh tani itu pencipta nilai lebih relatif. Misalnya, Kalau yang absolut berarti siapa? gini relatif kan tahu. Iya. Tani misalnya nanam padi 1 hektar maunya dapat 10 ton. Iya. Tapi karena hama, musim, pengairan dan sebagainya, tahu-tahu dapat 5 ton. Kurang dari Buruh tergantung pada majikan, Betul. pelit apa enggak, Relatif. Betul. Yang absolut adalah jadi rektor, ngorek yang kotor-kotor, pemulung.